Sempat membuat publik heboh dengan desain update mobil mereka yang nampak sangat mirip dengan Red Bull, Aston Martin bukannya semakin bagus tapi malah semakin terseok-seok di papan tengah. Seperti yang kita tahu, Aston mengeluarkan modifikasi baru pada GP Spanyol beberapa bulan lalu setelah berulang kali kesulitan di 5 balapan pembuka musim 2022. Upgrade yang dibawa ke mobil AMR22 rupanya membuat kontroversi dengan kemiripannya dengan konsep yang dipakai di mobil Red Bull. Meski dinyatakan legal dan tidak melanggar regulasi karena terbukti kalau tim Aston sendirilah yang merancang desain tersebut, tapi secara performa, nampaknya mereka sangat berbeda jauh dari mobil yang mereka tiru. Sekarang, tim legendaris asal Inggris ini duduk di posisi 9 klasemen dan cuma lebih baik satu posisi dari Williams. Lantas, apa penyebab Aston Martin masih kesulitan meski sudah modifikasi mobilnya secara besar-besaran? Sebenarnya, sebelum mereka meluncurkan update baru di Spanyol, performa Aston Martin sudah menunjukkan perkembangan positif di Imola. Ketika itu, Aston menerapkan sedikit modifikasi di area floor untuk mengatasi masalah purposing yang menyiksa mereka sejak balapan pembuka di Bahrain. Hasil dari update kecil di floor tersebut berhasil memperbaiki performa Aston Martin dengan kedua pembalapnya meraih poin perdana musim ini saat race, dan yang paling krusial adalah hilangnya problem purposing di mobil mereka. Bahkan pada race setelahnya di Miami, mereka hampir saja kembali mendapatkan double point, andai saja Sebastian Vettel tidak senggolan dengan Mick Schumacher. Lalu kemudian update kontroversial itu diberikan di Barcelona. Modifikasi besar dilakukan Aston Martin di bagian sidepod dan floor yang sangat identik dengan konsep yang dimiliki oleh Red Bull. Tapi meski mirip secara desain, rupanya secara performa mereka belum menemukan cara untuk memaksimalkan kecepatannya di sirkuit. Walaupun harus diakui kalau konsep yang mereka terapkan ke mobil AMR22 adalah hal yang tepat, mengingat potensi besar yang bisa dihasilkan. Dibuktikan dengan raihan poin yang cukup menjanjikan dari balapan di Monaco sampai Inggris. Tapi sayangnya, itu tidak bisa jadi gambaran bagaimana performa mobil Aston Martin ini bekerja karena beberapa faktor. Monaco dan Baku merupakan sirkuit yang sebenarnya tidak terlalu menuntut performa secara keseluruhan dari mobil dan lebih cenderung ke bagaimana si pembalap memaksimalkannya. Mobil mereka cukup kuat di tikungan lambat, dan itu membantu Sebastian Vettel untuk bisa tampil bagus di dua sirkuit tersebut, terutama Baku di mana ia mampu finish di posisi ke-6. Di Kanada, keberhasilan Lance Stroll mendulang poin sangat dibantu oleh strategi overcut tim dan layout sirkuit yang cukup sulit dalam melakukan overtaking. Lalu di Inggris, Vettel sukses dapat poin karena drama yang terjadi di lap pertama dan safety car di akhir balapan. Dari keempat balapan tersebut bisa kami bilang kalau performa dari AMR22 belum bisa dikatakan terbukti secara keseluruhan. Bahkan, justru menyimpan masalah tersendiri yang harus segera diselesaikan oleh Aston Martin. Masalah utama yang mereka alami adalah kelemahan mobil dengan desain baru ini, yaitu masih keteteran di tikungan cepat serta medium, terutama saat kualifikasi. Semenjak mereka mengeluarkan modifikasi baru di mobilnya, Aston Martin selalu gagal lolos dari sesi Q1 di tipe sirkuit yang didominasi oleh tikungan cepat dan medium, seperti di Catalunya, serta 3 balapan terakhir secara beruntun di Kanada, Inggris, dan Austria. Bahkan di Inggris dan Austria, salah satu dari pembalapnya harus akhiri kualifikasi di posisi paling buncit. Menurut bos tim Aston Martin, Mike Craig mengatakan kalau update di mobil mereka sejatinya sudah bekerja, tapi sayangnya progres yang dibuat tidak cukup signifikan untuk membuat kemajuan dari sisi performa. Menurutnya, semua update yang mereka bawa belum bisa menyelesaikan inti permasalahan yang ada di mobil AMR22, yaitu kelemahan di tikungan cepat serta medium. Selain keseimbangan mobil yang belum menemukan titik yang pas bagi pembalapnya saat menikung, kelemahan itu juga menyebabkan Aston Martin kesulitan dalam hal mengoptimalkan ban mereka. Itulah kemungkinan yang menyebabkan mereka keteteran selama kualifikasi. Satu masalah lagi yang menurut kami sangat berperan dalam kesulitan yang mereka alami adalah soal seringnya Aston Martin memberikan update besar di mobilnya. Sejak Catalunya, nyaris di setiap balapan mereka selalu memberikan modifikasi, baik itu update kecil-kecilan sampai update besar. Terbaru, di GP Inggris mereka kembali mengeluarkan upgrade yang cukup signifikan di mobilnya. Seringnya frekuensi update yang dilakukan Aston Martin, meski bermaksud positif untuk memperbaiki performa, justru membuat mereka kesulitan sendiri karena membuat karakter mobilnya sulit ditebak. Perubahan desain di Catalunya saja sudah membuat Vettel dan Stroll mengubah cara pendekatan mereka ketika mengemudikan mobilnya, apalagi ditambah rentetan update yang diberikan setelahnya. Tim belum bisa mendapat gambaran penuh soal karakter mobil AMR22 dan kesulitan untuk memaksimalkan potensinya.
Musim 2022 merupakan tahun yang krusial bagi Aston Martin, mengingat ini adalah batu loncatan bagi mereka setelah kesulitan musim lalu. Tapi yang terjadi justru mereka keteteran dengan mobil generasi baru dan sekarang terpana di posisi 9 klasemen konstruktor. Salah satu kekhawatiran terbesar Aston Martin adalah dengan performanya saat ini, mereka bisa saja kehilangan Sebastian Vettel akhir musim nanti. Vettel bisa dibilang merupakan ujung tombak bagi Aston, karena cuma dialah yang bisa memaksimalkan kemampuan mobil di sirkuit dan punya peran yang cukup besar dalam pengembangannya. Pembalap Jerman ini memulai musim 2022 dengan melewatkan 2 balapan pembuka di Bahrain serta Arab Saudi karena terkena Covid. Itu menyebabkannya kesulitan ketika adaptasi dengan mobil terbaru Aston Martin dan sempat keteteran di 3 balapan pertamanya. Masa depannya sempat dipertanyakan karena Vettel berulang kali mengatakan kalau ia tak ingin tetap balapan di F1, cuma jadi pembalap penghibur dan masih punya ambisi untuk bersaing di papan atas. Tapi meski begitu, juara dunia F1 4 kali ini juga menegaskan jika keputusan masa depannya akan tergantung dengan seberapa positif perkembangan Aston Martin. Update besar yang dilakukan di Catalunya dan rangkaian poin di Monaco serta Baku sedikit memberikan Aston harapan supaya Vettel mau stay di tim tersebut dengan perkembangan yang ditunjukkan. Tapi setelah kekecewaan berupa gagal lolos dari Q1 selama 3 balapan beruntun dan performa mengecewakan di Austria, mungkin bisa saja mengurangi hasrat Vettel untuk bertahan. Itu mungkin ditambah dengan lingkungan F1 yang saat ini ia nilai kurang kondusif dengan race director dan race steward yang seringkali membuat keputusan yang tidak ia sukai, bisa jadi membuat Vettel semakin kadung untuk pensiun. Ketika ditanya soal masa depannya di F1, mantan pembalap Ferrari ini mengatakan kalau keputusan akan ia buat dalam beberapa pekan ke depan dengan mendiskusikannya lebih dulu bersama keluarganya. Sebastian Vettel adalah aset berharga yang dimiliki oleh Aston Martin, dan tentu jika ia pensiun ibarat kehilangan sebuah batu kristal yang berharga karena di luar sana tidak ada opsi sebaik Vettel yang tersedia. Terkait problem Aston Martin, banyak pihak yang menyalahkan Lawrence Stroll atas semua kekacauan yang ia buat. Ayah dari Lance Stroll ini, seperti yang kita tahu, membeli dan menyelamatkan tim Force India dari kebangkrutan, lalu merubah namanya jadi Racing Point. 2 musim berselang, Stroll kemudian membeli saham mayoritas dari Aston Martin dan pada musim 2021, ia merebranding timnya dan membawa nama tim legendaris itu kembali ke F1. Ia juga tak main-main dan sudah mengeluarkan banyak uang untuk investasi dengan membangun fasilitas pabrik baru bagi Aston Martin. Bahkan ia memasang target dalam 5 tahun mereka bisa meraih juara dunia. Apakah Lawrence Stroll jadi penyebab semua kesulitan di tim dan investasinya di Aston Martin gagal? Terlalu dini untuk menilai hal tersebut karena semua investasi yang dilakukan oleh Stroll baru bekerja secara efektif musim depan. Pabrik baru berupa sasis builder serta wind tunnel yang ia bangun baru selesai dan bisa digunakan akhir tahun ini. Lalu semua rekrutan mantan karyawan tim besar seperti Dan Fellows dan Eric Blandin baru bergabung akhir musim 2022. Khusus Dan Fellows sendiri, ia bisa bekerja lebih awal bersama Aston Martin pada bulan April lalu usai mendapat kesepakatan dengan Red Bull. Jadi terlalu dini untuk menghakimi Lawrence Stroll karena faktanya ia justru melakukan hal-hal yang benar bagi Aston Martin. Hanya saja, memang itu semua butuh waktu. Dan sekarang yang dibutuhkan oleh Stroll adalah kesabaran. Karena bisa saja 5 tahun tidaklah cukup untuk mencapai target ambisiusnya.